Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya teman-teman semua? Kembali lagi bersama saya di sharing bareng bimbingan dan konseling. Mudah-mudahan kabar teman-teman sehat walafiat ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan kanal ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika dirasa konten ini bermanfaat dan menginspiratif. Dan apakah kalian sudah siap mengikuti sharing daring bareng bimbingan dan konseling hari ini? Nah, rules yang pertama adalah duduk dengan nyaman. Pastikan juga matikan televisi atau game kalian. Siapkan hati penuh semangat dan paling penting, pusatkan pikiran kalian dengan fokus supaya kita bisa mencerna informasi hari ini dengan utuh. Nah, karena sharing kita kali ini akan membahas mengenai life planning atau perencanaan hidup. Ya, perencanaan hidup. Perencanaan hidup ya. Nah, kita seringkali merencanakan makan di mana, mau nanti main kemana. Nah, tetapi hari ini kita akan sharing bagaimana merencanakan hidup, yang isinya bagaimana kita ingin dikenang, prioritas hidup, dan rencana tindakan untuk perencanaan hidup secara praktis dan realistis. Jadi, simak baik-baik ya teman-teman, jangan sampai ketinggalan informasinya. Dan ingat yang pertama, whatever you do, do it well. Nah, kita lihat ilustrasi berikut ini. Ada yang memang sudah sadar untuk merencanakan masa depan, tapi ada juga yang sadar tapi ya mengabaikan rencana masa depannya. Jadi ya bagaimana nanti saja, tetapi kita itu nanti harus bagaimana supaya rencana hidup kita tidak mengawang-awang. Yang pertama, bagaimana kita ingin dikenang semasa hidup. Nah, buat daftar orang-orang yang kalian anggap penting dalam hidup kalian. Dan jika kita meninggal, nah kira-kira kita ingin dikenang seperti apa di dalam ingatan orang-orang di sekitar kita. Misalnya oleh keluarga, mereka contohnya ya, mereka ingin mengenangku sebagai anggota keluarga yang peduli. Oleh teman, kita ingin dikenang sebagai teman yang murah hati dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman belajar. Dan oleh masyarakat sekitar, kita pun ingin dikenang sebagai individu yang ramah dan sedia membantu. Nah, kita pasti ingin dikenang yang baik-baik. Jadi pastikan buatlah hal-hal yang baik-baik pada lingkungan sekitar. Yang selanjutnya adalah menentukan prioritas. Nah, tentukan prioritas paling penting dalam hidup kita ini berkaitan dengan manajemen waktu. Nah, saya beri tipsnya. Ada tips mengenai menyusun skala prioritas yang terdiri dari 4 kuadran. Nah, yang pertama adalah do, penting dan mendesak. Target aktivitasnya sangat penting dan wajib diselesaikan hari itu juga. Kuadran 2 decide, kuadran 3 delegate, kuadran 4 delete. Jadi yang tidak penting dan tidak mendesak, untuk kuadran 4 segera hentikan dan jangan terjebak berlama-lama dalam kegiatan ini. Contoh untuk di kuadran 1, misalnya kita wajib menyelesaikan tugas belajar yang mendesak seperti presentasi belajar atau PR untuk besok hari. Nah, kuadran 2, siapkan tugas yang minggu depan. Nah, penting tapi tidak mendesak. Delegate, penting dan tidak mendesak ya. Dan yang terakhir, kuadran 4 ini nongkrong, gibah, main media sosial, itu kan tidak penting dan tidak terlalu mendesak. Jadi alangkah baiknya ya hapus saja. Selanjutnya adalah action plan. Kita wajib menyusun rencana tindakan berupa langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan hidup secara realistis. Langkah-langkah yang kecil tetapi itu mudah untuk kita lakukan. Yang pertama, kita harus membuat pernyataan tujuan. Keduanya, gambaran masa depan. Ketiganya, kita lihat kondisi kita sekarang seperti apa. Dan yang terakhirnya, langkah spesifik apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah kondisi kita saat ini yang mungkin tidak teratur atau tidak terencana. Nah, yang pertama, pernyataan tujuan. Ini adalah ringkasan singkat mengenai tujuan kita.
Contohnya, aku adalah seorang pembelajar sejati. Satu hal yang menjadi passionku adalah akan terus-menerus kulakukan adalah belajar dan mengajar. Aku juga seorang penikmat kehidupan. Aku bisa menikmati hal-hal yang sederhana dalam dunia karena berpikir dan bertindak sederhana itu lebih baik. Itu adalah pernyataan tujuan yang singkat. Nah, kemudian setelah pernyataan tujuan kita tetapkan, selanjutnya adalah gambaran masa depan. Kita harus punya visi ke depan. Misalnya, yang pertama, saya ingin punya waktu untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Yang kedua, saya juga pengen punya waktu untuk berkeliling tempat-tempat yang indah, bisa kuliner. Kemudian yang ketiga, kita juga punya waktu me time dan melakukan hal yang disukai. Tidak perlu tiap hari, 1-2 minggu pun ini sudah cukup. Ini contoh gambaran masa depan ya. Masa depan teman-teman bisa berbeda. Kondisi saat ini kita lihat, saya sudah cukup sering membaca, belajar, tapi tidak benar-benar dilakukan secara teratur. Nah, buku yang dibaca pun tidak langsung dirangkum dan ditindaklanjuti. Kemudian masih jarang mengeksplorasi, menikmati tempat-tempat yang ada, karena yaitu hanya sesekali dan spontan dilakukan ketika lewat saja. Jadi tidak terencana, memang ingin dilakukan untuk menyenangkan diri sendiri. Nah, selanjutnya kita harus membuat rencana tindakan berupa langkah-langkah kecil yang spesifik. Tahap pertama, buat target jumlah buku yang akan diselesaikan. Yang kedua, setelah membaca, jangan lupa langsung dirangkum dan kira-kira materi apa sih yang akan dibuat. Tahap tiganya, punya waktu khusus untuk mengeksplorasi tempat-tempat unik. Dan tahap yang terakhir, jadikan waktu me time untuk reward kepada diri sendiri. Minimal 30 menit dalam 1 atau 2 kali seminggu itu cukup. Jadi jangan banyak-banyak. Nah, ini adalah ilustrasi life mapping atau pemetaan hidup yang cukup sederhana ya, berkaitan dengan religi, sosial, dan lain-lain. Teman-teman bisa melihat referensinya di gambar berikut. Nah, jadi silahkan terbuka untuk berdiskusi, bertanya kapan saja melalui Facebook atau Twitter atau DM di Instagram atau japri melalui WhatsApp. Nah, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini dengan penuh perhatian. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, terbuka silahkan. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, dan share konten ini ya. Terima kasih, tetap menyapa walau tak bertatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.